Oke, selamat pagi adik-adik semua. Jadi di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang integral programming. Tapi sebelumnya Bapak akan membuka slide presentasi Bapak terlebih dahulu. Ya. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang integral programming. Jadi hanya sebatas pengantarnya saja, terus pengertiannya apa, solusi-solusi yang mampu diberikan dalam bentuk apa, hingga kita akan mencoba membahas salah satu contoh kasus mengenai integral programming. Ya. Baik, Bapak mulai presentasi untuk pertemuan kita kali ini mengenai integral programming. Sebenarnya apa sih integral programming itu? Nah, di slide bisa adik-adik lihat, nanti juga slide-nya akan Bapak share. Jadi integral programming itu adalah masih dalam ilmu matematika yang di mana kita pelajari sekarang di ranah riset operasi. Tujuannya hampir sama dengan linear programming, yakni untuk mencari optimasi. Ya. Selain itu, perlu diketahui bahwa perbedaan antara integral programming dan linear programming. Integral programming itu harus bernilai bilangan bulat, sedangkan linear programming itu yang kita ketahui yakni bisa pecahan, minus dan 0,5 dan lain sebagainya. Namun di dalam integral programming sangat penting dalam situasi di mana solusi itu harus menjadi angka bulat. Contohnya seperti perencanaan produksi, jadwal, sampai dengan alokasi sumber daya. Misalkan seperti ini, kita tidak bisa menyatakan alokasi sumber daya tenaga kerja itu yakni 0,5 orang. Jadi kita harus bulatkan menjadi 1 orang, seperti itu. Nah, berikut adalah keuntungan dari menggunakan integral programming. Yang pertama ada solusinya tentu lebih realistis karena terjadi di lapangan memang seperti itu. Mampu menangani batasan-batasan yang non-linear pula. Sedangkan kelemahannya lumayan kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama apabila masalahnya cukup besar. Nah, berikut ada beberapa metode di dalam bungkusan integral programming adik-adik ya. Yang pertama itu ada metode branch and bound, metode cutting plane, dan metode heuristik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ketiga metode ini? Mari kita telah satu persatu. Dimulai dengan metode branch and bound. Jadi branch and bound ini adalah bertujuan untuk membagi masalah utama dulu menjadi sub masalah yang lebih kecil. Lalu di sub masalah yang lebih kecil itu digunakan teknik linear programming, sehingga menggunakan batasan memperuncing cabang yang tidak mungkin optimal. Sesuai namanya ya, metode branch and bound. Jadi ada cabang yang dari batang, cabang, sampai menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Sedangkan metode cutting plane ini adalah metode yang menambahkan batasan tambahan untuk mengurangi ruang solusi yang visible. Nah, visible itu apa? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Selain itu juga metode cutting plane membantu untuk mendekati solusi optimal dengan cara memotong bagian-bagian dari solusi yang tidak mungkin optimal, jadi bisa dihilangkan. Metode heuristik yakni metode yang berguna apabila digunakan dalam masalah yang kompleks atau lebih besar. Nah, berikut adalah solusi-solusi yang mampu dimunculkan atau yang diberikan oleh integral programming itu sendiri adik-adik. Yang pertama itu ada solusi optimal ya. Jadi sesuai ranah di riset operasi kita tentu mencari titik yang paling optimum. Solusi yang memenuhi atau solusi yang bisa memenuhi semua batasan. Ada yang namanya kedua solusi visible ya. Solusi ini memenuhi semua batasan namun belum tentu optimal ya. Mungkin batasan-batasannya sudah diikuti rulesnya cuma tidak memilih yang optimal. Itu masih dikatakan sebagai visible. Sedangkan invisible tidak ada solusi yang sama sekali memenuhi semua batasan. Sedangkan yang terakhir ada unbounded, objektif bisa ditingkatkan tanpa batas ya.
Nah, prosesnya adalah dengan cara tentu kita harus memformulasi model dulu dengan benar, termasuk tujuannya apa, apakah maximize or minimize. Lalu kita harus mengetahui batasan-batasannya. Lalu yang kedua kita memilih metode dengan karakteristik masalah, dan ya yang ketiga kita bisa mengimplementasi dengan software. Tetapi di dalam konteks ini kita akan mencoba mengeksekusinya dengan software POM-QM. Ya. Adik-adik tidak usah khawatir metode mana yang akan kita pakai ketiga ini. Ya, kita akan menggunakan metode branch and bound, cutting plane dan heuristik. Ini sangat jarang muncul dan rumit. Ya. Kalau patokannya hanya sebatas di dunia pendidikan, itu masih yang digunakan metode branch and bound. Nah, ada satu contoh kasus yang Bapak kutip ya, yang mungkin nanti adik-adik bisa kita pelajari dan adik-adik bisa tes nanti di toolsnya. Contoh kasusnya seperti ini. Sebuah perusahaan furniture ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis meja, meja A dan meja B. Data produksinya adalah sebagai berikut. Nah, berarti ada dua produk yang mereka miliki. Yang pertama itu ada meja A, meja B. Meja A memberikan keuntungan 500.000, sedangkan meja B 800.000. Nah, dengan dua informasi ini kita sebenarnya sudah bisa membuat formulasi. Namun kita perlu ketahui untuk constraint ataupun batasan-batasan selanjutnya. Yang pertama ada waktu kerja. Nah, di meja A dan meja B itu tertera angka 5 dan 7. Berarti ini adalah constraint-nya untuk masing-masing variabel tersebut. Nah, ada lagi nih constraint yang baru, yakni kapasitas kerja. Kapasitas kerja bukan constraint. Kapasitas kerja adalah bukan constraint baru, melainkan lanjutan dari waktu kerjanya, yakni 40 jam per hari. Jadi tidak boleh lebih dari 40 jam. Kalau lebih dari 40 jam artinya melanggar batas, ya, karena ada batasan itu. Nah, ada muncul batasan kedua, yakni produksi meja B tidak boleh lebih dari 3 unit. Nah, bagaimana cara penulisannya di POM-QM? Nah, sebelum masuk ke POM-QM kita harus pahami model integral programming ini. Dimulai dari memformulasi tujuan utamanya, yakni maximize. Jadi kita mendapatkan Z sama dengan 500.000 untuk variabel A ditambah 800.000 untuk variabel B. Nah, XA ini adalah variabel meja A, XB adalah variabel meja B yang diproduksi. Jangan bingung adik-adik, dari mana mendapatkan 500.000 dan 800.000? Didapatkan dari soal. Keuntungan per unit ini. Batasan-batasan belum masuk karena masih menulis formulasinya. Next, batasan. Nah, diketahui tadi batasan pertama mengenai waktu kerja. Untuk meja A 5, untuk meja B 7. Antara meja A dan meja B, kapasitas waktunya tidak boleh lebih, ya, 40 jam per hari atau sama dengan 40. Batasan yang kedua, ada batasan produksi meja B saja yang diketahui, meja A-nya tidak. Bagaimana nanti cara menulisnya di POM-QM? Ya, nanti Bapak akan demokan. Ya. Untuk selanjutnya ada XA, XB ini artinya nilai A dan B itu adalah bilangan bulat atau lebih dari 0. Tidak boleh min 1, min 2, 0,5 dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke integral programming adik-adik ya, ke Microsoft Excel-nya. Ya. Jadi yang menggunakan software tools-nya POM-QM harusnya langsung ada muncul di modul integral and mix integer programming. Ya. Kita masuk ke sini, klik OK. Ya. Ini adalah pemberitahuan kalau the spreadsheet that will be created will contain integral. Jadi angka yang dimaksud sudah langsung masuk integral, sudah langsung masuk bilangan bulat. Ya. Klik OK. Ya. Kita berikan judul integral testing. Ya. Constraint-nya ada 2 ya. Variabel juga ada 2, meja A dan meja B. Klik OK. Cara mencarinya masih sama seperti linear programming, cuma menunya atau modulnya adalah integral lagi, integral, bukan linear programming lagi ya. Baik, kita lanjutkan.
Objektifnya tadi ada 500.000. Dan 800.000. Di sini ada batasan waktu kerja meja A 5, meja B 7 jam. 5, 7. Dengan RHS-nya adalah 40 jam per hari. Nah, concern kedua adalah tentang batasan produksi meja B. Tidak boleh lebih dari 3. Ya. Bagaimana caranya membuat ini, Pak? Ya, jadi tinggal masukkan saja. Tidak boleh lebih dari 3, berarti di sini 3. Meja B, ya. Di sini harusnya B, ya. Tidak boleh lebih dari 3, berarti kita berikan tanda 1. Ya. Ya. Oke, sudah ya. Jadi cara membacanya yang ini adalah, ya, meja B tidak boleh lebih dari 3 unit per hari. Artinya meja B itu tidak boleh dibuat lebih dari 3, karena permintaan pasar itu kurang dari atau sama dengan 3, ya. Sehingga di sini meja B-nya 1. Di sini nolkan saja, tidak ada, karena di soal memang tidak diketahui meja A berapa. Oke, langsung kita run Excel solver. Ya, adik-adik bisa menggunakan pilihan report answer-nya, lalu bisa klik outline report, klik OK. Ya, answer report akan muncul seperti ini, ya. Jadi lihat integral, berarti sudah menggunakan integral rangkanya, ya, bilangan bulat tentunya. Jadi final value yang didapatkan adalah meja A 5, meja B 2 dengan nilai 410.000. Oke. Ya. Dengan demikian Bapak rasa untuk pengerjaan integral programming tidak terlalu rumit, tidak terlalu memakan beban di otak adik-adik, karena adik-adik sudah fasih untuk melaksanakan linear programming, sedangkan cara untuk integral programming hanya tinggal memilih modulnya saja. Oke. Sekian materi tentang integral programming. Bapak harapkan nanti di minggu depan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.